Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Inia Rahmadiani dengan NIM 46123042. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Hugeng Iman Santoso. Adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah nilai-nilai anti korupsi, yang kedua adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Hugeng Iman Santoso adalah seorang tokoh kepolisian yang terkenal sebagai polisi yang paling berani dan jujur di era Orde Baru. Ia merupakan salah satu penandatangan petisi 50, sebuah pernyataan bersama yang menuntut reformasi politik dan ekonomi di Indonesia. Nilai anti korupsi yang dijalankan oleh Hugeng Iman Santoso sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Hugeng selalu jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolri. Ia tidak pernah takut menghadapi pejabat pemerintah yang korupsi atau berkuasa. Ia juga tidak pernah meminta suap atau imbalan dari orang-orang yang pernah ia bantu. Yang kedua adalah kepedulian. Hugeng selalu memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang dengan cara yang sederhana dan efektif. Ia juga peduli dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Ia juga sering melakukan aksi sosial. Yang ketiga adalah kemandirian. Hugeng tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang ingin menghentikan jalannya reformasi di Indonesia. Selanjutnya adalah keempat, sederhana. Hugeng tidak suka dengan kemewahan atau kesenangan dunia ini. Ia lebih suka dengan hal-hal sederhana seperti membaca buku, menulis surat, bermain gitar, dan berkebun. Yang kelima adalah keberanian. Hugeng berani menghadapi pejabat pemerintah yang korupsi atau berkuasa. Ia tidak takut mengungkapkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya praktik-praktik korupsi di Indonesia. Ia juga berani melawan rezim Orde Baru yang otoriter dan represif. Ia bahkan rela ditangkap dan dipenjara karena menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia melalui petisi 50 pada 5 Mei 1980. Kelima adalah keadilan. Hugeng selalu berusaha untuk menegakkan keadilan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Ia tidak pernah membedakan antara orang kaya atau orang miskin, orang kuat atau lemah, atau orang yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Yang ketujuh adalah kedisiplinan. Hugeng selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku di badan kepolisian maupun di negara ini. Ia juga disiplin dalam menjaga etika profesi sebagai polisi, seperti tidak melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang atau melanggar hak asasi manusia. Yang kedelapan adalah tanggung jawab. Hugeng selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada dirinya oleh negara maupun masyarakat Indonesia. Ia juga siap menghadapi akibat-akibat dari setiap tindakan atau keputusan yang ia ambil sebagai Kapolri. Yang terakhir adalah kerja keras. Hugeng selalu memberikan hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaannya tanpa mengharapkan imbalan materi maupun non-materi dari siapapun. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip pertama yaitu prinsip akuntabilitas. Hugeng selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan selalu mempertanggungjawabkan tindakannya kepada hukum dan masyarakat. Beliau juga memastikan bahwa anggota kepolisian yang dipimpinnya selalu bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Hugeng menerapkan prinsip transparansi dengan selalu membuka diri terhadap pengawasan masyarakat. Beliau juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja kepolisian. Yang ketiga adalah prinsip kewajaran. Hugeng menerapkan prinsip kewajaran dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum. Beliau selalu memberikan hukuman yang setimpal kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa memandang status sosialnya. Selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Hugeng menerapkan prinsip kebijakan dengan selalu membuat kebijakan yang pro rakyat dan anti korupsi. Beliau juga selalu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah prinsip kontrol kebijakan. Hugeng menerapkan prinsip kontrol kebijakan dengan selalu mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuatnya. Beliau juga selalu memastikan bahwa kebijakan yang dibuatnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.